Ini ada case-nya ngeselin sih. Mungkin banyak beberapa dari teman-teman yang ngalami ya. Banyak beberapa dari teman-teman yang ngalamin. Ini punya limit Credinex, terus sudah dipakai, di scan, nyangkut di doku. Habis nyangkut di doku, dia mau coba cairin, ya nggak bisa karena udah pasti nyangkut, udah pasti kena freeze. Masalahnya itu jatuh temponya deket. Nah, jatuh tempo datang, DC-nya nagih dan nggak mau tahu. Karena pusing, bla 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 bla, singkat ceritanya dibayarlah tagihannya. Jadi kakak itu punya Credinex, limit Credinex. Di scan di toko sendiri. Ke doku kan dialihin dulu ke doku kan. Itu sebenarnya siapa sih yang ngajarin di scan ke toko sendiri, Kak? Iya, enggak, itu nyoba-nyoba, itu sebenarnya iseng, nggak tahu, setiap bulan bisa QRIS, terusan ya udah bisa bulan pertama mah lancar aja bisa, terusan yang ke 2 bulan, yang 2 bulan nincak ke 2 bulan tapi nggak bisa. Masuk ke 2 bulannya udah kena freeze itu akunnya, Kak, kemarin saya cek. Mungkin ketahuan, mungkin kebaca kali. Tapi punya adik saya mah karena dia scan-nya ke toko saya, bisa aman. Ini ada beda nama teh. Ini ada beda nama pasti aman. Iya, aman. Jadi QRIS-nya itu rekeningnya sama saya gitu loh. Apa sih kan bikin QRIS kan ceritanya sih. Mandiri itu kan, Mandiri. Apa ngaruh gitu dari situ gitu. Sebenarnya gini, sekarang itu kayak Credinex itu dia mampu mendeteksi si barcode itu satu identitas tidak dengan limit yang di tracing, yang coba di scan, yang coba ditransaksikan ke si barcode-nya itu, Kak. Jadi kedetek karena acquire itu datanya gampang dibuka, apalagi mereka yang punya authority buat ngebukanya. Kayak gitu, apalagi 1A, tapi itu udah pasti tuh, Kak. Jadi kalau kayak barcode-nya pabrikan kayak dari Dana, terus PPOB, terus lagi Imani dan sejenisnya itu gampang banget kebukanya, Kak. Jadi itu sangat riskan. Nah, terus terakhir scan itu di tanggal berapa? Terakhir di scan QRIS, yang nggak bisanya, yang bulan, ya ada ya kali ya ini datanya di sini kali apa? Nya. Lupa. Pokoknya udah lama, udah lebih dari sebulan lah ya. Iya, yang bulan pertama doang itu yang bisa-bisa mah gitu. Soalnya gini, scan berapa sih jadi dulu? saya tuh berkaca dari scan berapa pertama kali? Ya, soalnya scan pakai QRIS sendiri bisa itu karena berkaca dari pay letter dari itu tuh Yup Sampurna. Tahu. Nah, itu kan aku punya tuh. Nah, itu dia bisa. Alhamdulillah. Nah, makanya kata aku ya ini mungkin beda karena pinjol kali ya. Alhamdulillah. Gamblingnya kegedean, Kak. Sebenarnya gini, nggak melulu pay letter sih, Kak. Yang namanya gesek atau scam itu. Transaksi di toko sendiri dengan satu identitas yang sama itu pasti fraud. Pasti salah satunya ada yang kena. Kalau nggak merchantnya yang di close, pasti limitnya yang bermasalah. Itu udah aturan main. Dari zaman geston kartu kredit juga kayak gitu, Kak. Misalnya kakak punya kartu kredit, terus nanti si teteh bikin toko, terus ajuin mesin edisi, digesek di situ, itu fraud. Kalau nggak mesin edisinya yang diambil, ya kartu kreditnya yang diblokir kayak gitu. Jadi sama nurun ke pay letter juga kayak gitu, nginduk kayak gitu cara mainnya. Jadi untuk menghindari transaksi yang melanggar aturan main, padahal yang gitu-gitu juga, tarik tunai juga sama aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Kalau nyoba pakai VA udah belum? Nyoba pakai VA, virtual account? Belum pernah. Yang mana tuh? Yang ini, yang Credinex? Credinex. Belum. Jadi kalau maksudnya yang limitnya yang diiniin gitu maksudnya. Itu kan sekarang posisinya nyangkut di doku kan? Di doku. Jadi aku aja. Saya kasih beberapa alternatif ya, dicoba aja salah satunya. Kalau nggak yang pertama, nanti coba aja yang kedua. Kalau nggak coba yang ketiga, nanti saya kasih 4. Nah, tapi kalau yang pertamanya sudah decline, jangan dicoba 2 kali. Pokoknya langsung geser ke alternatif yang kedua. Nanti dibantu sama teman saya, nanti biar ikut japri, jadi biar cepet, takutnya saya responnya agak lama. Nanti bisa dibantu ke sana, kayak gitu aja ya teh paling. Yang penting itu kan bisa digesek, bisa ditransaksikan gitu kan.
Maksudnya ini yang doku kan saya nggak mau yang limit dikeluarin lagi. Aku mau Mm-mm. kalau misalnya udah selesai, aku pengen nggak mau ditutup aja gitu, kayak gitu. Riwehin kan jadinya. Kemarin katanya udah suruh bayar dulu ya? Iya, maksudnya aku daripada pusing ya Aku, dari bentar. Saya sepingin denger ceritanya tuh, kan kemarin tagihan jatuh tempo tuh, limit nyangkut di Doku, udah hubungi CS Kredinek, udah hubungi, iya jawabannya, udah. Mau tetap aja jawabannya yang tagihan mah berjalan, yang di oke, dokumen tetap ada terus, Mm-mm. yang nggak bakalan angus Kak, katanya Terus gitu. buat apa gitu kan kalau nggak bisa dipakai, logikanya kan gitu. Terus gini, Makanya tapi kalau itu udah yang berjalan. ngarahin segera langsung bayar bagian collection ya, si DC yang nagih ya. DC-nya terusan DC-nya kayak ya gitu sistem teh, mah apa gimana dia ya dia harus bayar gimana dulu, caranya. tagihan mah nggak. Kalau DC mah gimana caranya tagihan harus segera dibayar. Urusan nanti akun gimana-gimana itu udah urusannya kita sama aplikasi. Mereka yang bagian nagih ya, ayo segera selesaikan bla 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 bla. Nanti kalau enggak kita datang. Mereka kan gitu-gitu kerjanya. Memang dibekali pusnya kayak gitu. Terus setelah Iya, dibayar masih nggak bisa dipakai juga. nggak bisa. Wah, Yang di ini dokunya. sih merugikan konsumen banget. Duit kita masuk, limit nggak bisa diambil. Atau buat apa? Iya, Eh, iya. Gini Terus aja, mending kalau ini yang misalnya mau ngomong dikeluarin yang yang di mana? Yang di payletternya atau yang duit yang di dokunya? Yang duit di doku kan berarti sebenarnya sekarang statusnya duit duit pribadi kak, bukan limit. Karena duit kita sudah iya, masuk. jadi iya, jadi aku mau pengennya yang dikeluarin yang dari dokunya aja, bisa nggak tak, Kak? Oke, gas. Nanti abis ini temen nanti dibantu ya, nanti akan chat, nanti ikut aja itu apa petunjuknya sampai selesai. Gampang kok. Heeh, Gitu, heeh. gitu Iya, aja jadi berarti. aku minta bantuannya tuh yang di dokunya aja selesaiin. Kalau yang limit yang Kredinek itu mah Close kayaknya aja enggak lah. deh. Kayaknya Close aja maksudnya lah. aku, Close aja ribet. ah, Iya, close aja ribet. heeh. Iya, aku nggak mau lagi, udah mau ditutup aja gitu. Kan gak enak Nggak banget enak. ya. Jadi Ah, ini termasuk kejadian langka sih. Udah masih DC nagih harus ah, segera bayar, sedangkan duit nyangkut di ah, doku. Si DC ah, nggak ngerti, oh harus selesaikan. Ya dia kan iya, enak kerjanya cuma nagih-nagih, ah, sedangkan duitnya lagi nyangkut di doku. Si kakaknya sudah ah, bayar, kan tetap kalau ah, kakak nggak hubungi bagian terkait, nggak hubungi bagian IT-nya, nggak hubungi customer service-nya yang leletnya setengah mati, ya nggak ah. keluar itu duitnya. Jadi kan sekarang statusnya Karena punya limit pay letter utuh, duit kita masuk, nyangkut malah duit kita yang nyangkut. Masih mending kalau ya, limitnya yang nyangkut. Ini duit kita pribadi yang nyangkut masalahnya. Kredinex itu emang. nggak, iya Misalnya itulah. maksudnya Siap, kalau siap, yang siap, di siap. Yuk itu benar-benar. Gimana, gimana, gimana? Kalau yang kalau yang Honest itu apa sih? Gimana sih? Oh, Pengen tahu Hanes. kalau Mau sudah nyobain kartu kepo. kredit. Ntar saya kasih link refnya ya. Apply dari sana aja, Iya. banyak yang approve. Cuman gini, kalau kita ACC kartu kredit Hanes, bukan berarti nanti kita akan mudah untuk ACC ke kartu kredit yang lain. Kan sempat ada yang komen gitu ya. Ya, nanti saya juga bikin Ah, video lanjutannya. Kalau yang namanya approval berarti kan lagi hoki. Data kita busuk, tapi ACC itu kan hoki. Kalau data kita bagus, ACC wajar. Wajar gitu ya, Teh ya. Tapi kalau datanya bermasalah, kok ACC? Nah, ini yang hoki. Nah, ini yang dicari gimana caranya biar approve itu. Hanes itu kartu kredit, ada yang bilang sih rasa pay letter. Cuman, kalau ngomongin biaya memang lebih lebih sedikit lebih besar daripada si kartu kredit yang asli. Tetapi kalau dibandingkan dengan pay letter, ini masih lebih murah. Dan bisa ditransaksikan offline, bisa digesek, bisa di tap-tap, bisa juga buat belanja online sama saja. Um, saya lupa tadi mau bilang apa ya. Kalau Hanes itu lagi open keran kak, lagi open keran. Jadi approvalnya gampang, cuman KTP saja. Bahkan itu kita kemarin uji coba 3 case ya, yang satu datanya bagus, yang udah punya kartu kredit banyak, ya lah cepet lah instan approval sejaman ACC. Yang datanya biasa-biasa saja artinya baru cuman punya pay letter gitu, nggak punya kartu kredit, nggak punya kredit mikro, nggak punya apa-apa, nggak punya riwayat kredit di bank, itu ACC juga. Nah, yang hoki banget, yang bagus itu yang datanya jelek, sudah macet di mana-mana, tapi masih ACC. Nah, itu, Kak. Kayak gitu. Jadi, Hanes itu layak dicoba sih. Mau dicoba? Kasih aja linknya. Kalau nggak download sendiri di Play Store juga ada. Mm-mm. iya. Sama kayak kartu kredit. Kalau ngomongin Kredinex sama Hanes, saya lebih senang Hanes ya. Lebih saat ini dengan berkaca dari beberapa kejadian
apa sih, kredinek bermasalahnya di situ lagi, nyangkut lagi, nyangkut lagi. Sebenarnya yang bikin nyangkut itu sistemnya gini, ketika mendeteksi barcode-nya ini tidak sesuai, udah dia ngeblokir, nge-freeze. Itu lama, bisa seminggu, bisa 2 minggu, ntar baru bisa lagi kayak gitu. Ada yang sampai sebulan, ada Oh, kayak gitu. Ngeselinnya di oh, situ. Cuman si bagian collection, si bagian yang tukang tagih dari Credinex ini mereka nggak koordinasi atau nggak mau tahu itu ketika sudah jatuh tempo ya harus dibayar, nggak peduli limitnya nyangkut di mana. Harusnya kan ada solusi penjelasan dari pihak Credinex itu begini loh nasabah yang terhormat, solusinya begini. Mereka tidak menjelaskan itu masalahnya kak. Mereka tidak ngasih opsi, mereka cuma ngasih dicoba berkala dan dicoba berkala tanpa adanya iya. pengertian saat jatuh tempo sudah datang, ini tetap nagih, sedangkan ini limit nyangkut di mana? Limit di walletnya Credinex, kita bayar ke Credinex, duitnya nggak pakai kan ngeselinnya di situ sebenarnya tuh, Hmm. iya kan? Kayak gitu. Ya udah kayak gini aja ya kak. Iya. Kita ke kesimpulannya saja. Ini nanti teman saya masuk, nanti Japri, nanti kakak ikutin aja buat apa narik itunya. Habis itu ya udah sih selesai. Kalau misalnya kreditnya mau di close ya silakan di close. Kalau mau dipakai lagi ya hati-hati jangan di scan di tempat sendiri. Mending pakai buat online aja deh. Misalnya di Shopee, di Tokped. Kalau buat beli-beli tagihan, bayar tagihan, beli-beli pulsa gitu-gitu aja lebih lebih aman sih. Ada riwayat Galbay? Enggak ada, malah Shopee saya bagus-bagus aja. Ini karena nyangkut aja, jadi males aja gitu. Iya iya Kemarin iya yang 2-3 hari ngeselin. telat kan. Heeh. Sebenarnya mah bisa, cuman gedek aja gitu, nggak bisa Gede, pakai pasti itu. gede banget. Pasti saya paham Iya, ini. Malam di pay WhatsApp later ya. saya bingung mau balesnya ini pada belum kelar loh waktunya istirahat. Ntar dulu deh teh. Kalau saya free baru saya telepon balik gitu. Ya paling kayak gitu ya teh. Ada lagi atau gimana? Mesti Ya, ngobrol gimana? Mau nanya apa lagi? iya itu pengen diselesain yang ini aja, yang doku aja dulu. Oke. Terus habis itu kalau misalkan mau ditutup nanti ke gimana tuh caranya? Kalau mau nutup Langsung ya, ke kalau mau nutup sih gampang. Kalau misalnya mau nutup ya tinggal bilang aja saya mau tutup akun, tutup fasilitas layanan kreditnya, bisa hubungi CS-nya. Misalnya si CS-nya ini kadang bilang ini, oh nggak bisa ditutup, apa yang penting jaga kerahasiaan data bla bla. Ya udah buang aplikasinya, yang penting tagihan udah kelar. Terus nomor HP-nya jangan jangan di apa jangan tergiur misalnya ada tawaran promo ini promo itu buat login minta OTP jangan lah ya yang penting dijaga keamanan akunnya aja buang aja aplikasinya kalau udah selesai tagihannya emang nggak masalah kan nggak bakal ada yang lagi. Kalau iya mau ya. lebih lebih nyaman lebih safety bilang close ya hubungi pihak terkaitnya hubungi CS-nya bilang saya mau Ya. tutup akun gitu coba responnya gimana karena soalnya responnya itu suka beda-beda ada yang bilang nanti tuh oh ya nggak apa-apa kak dibiarkan saja asal tagihan sudah lunas nanti tidak ada tagihan ada saat CS jawab kayak gitu ada juga yang jawab kayak gini, oh ya baik kita bantu untuk proses penutupan akunnya. Ada yang kayak gitu. Jadi kalau saya sih misalnya Oh, misalnya ketika kita nikmati fasilitas kredit ya, taruhlah kita sebut saja si Credinex ini. Kita sudah lunas, nggak ada tagihan, ya udah close-close aja. Buang aja aplikasinya. Tapi masalahnya ini masih ada doku nyangkut duit kita di situ itu tuh ngeselinnya tuh. ya. Mm-mm. Tapi bisa bisa bantu ya Kak. Mudah-mudahan iya harus ya. Gimana 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 Si gimana? Kakak. Iya maksudnya iya nanti temennya nanti ngobrolin saya kan untuk Boleh. lanjutannya ini yang doku yang Nanti nyangkut ini ya Kak. nanti sementara saya coba handle dulu ya. Takutnya saya lama balesnya. Nanti nanti ini aja apa? Nanti masuk di grup aja. Jadi biar teman yang bantu hire gitu. Jadi biar bisa terkondisikan dengan cepat gitu aja sih kan. Karena kadang saya aduh bingung. Banyak yang nanya. Saya kadang kewalahan balesnya jadi aduh saya minta teman buat jadi admin dulu deh gitu. Buat ini buat beresin yang kayak Oh, gini-gini kayak gitu. Cuman saya confirm dulu nih Kak, nanti misalnya ini kita bikin grup aja kayak gitu. Masuk di grup maksudnya. Oke Kak. oh iya Ya iya. gimana? Nah, Selain main Credinex main apa lagi? apaan? Enggak ada. Aku cuma punya kredit itu aja yang yup Uh, sempurna aja. Yuk Cuma limit itu berapa? aja. Yuk limitnya berapa? 5 juta Oh, 5. dikasihnya. Kenapa nggak nyoba yang Pakai lain? Kenapa nomor. nggak main kartu kredit aja sih, Teh? Kan aku mah bukan pekerja, saya mah ibu rumah tangga yang Ya, kerja meskipun suami. Jadi ibu rumah biasa tangga saya aja bisa pernah punya kan kartu BCA kredit kok. Ibu rumah tangga itu bisa punya kartu kredit, Kak. Bisa itu. Biasa itu mah. pakai apa? Pakai Pakai apa? Bank Mega itu kalau misalnya Mega nanti tinggal lampirkan slip gajinya suami, misalnya kayak gitu. Atau kita tinggal ngaku aja kita ini apa sih wira swasta kayak atau apa gampang sama aja gitu. Yang penting kan saat ditelepon sinkron selesai. Apalagi memang terbukti tidak ada riwayat cacat kredit,
histori kreditnya masih bagus, ya approvalnya gampang Kak. Tadi sambil jabri-jabri lah, setting-setting kayak gitu mah gampang. Oh, iya 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 Mm-mm. iya. Daripada Iya iya, kita yang main gampang kredit, tuh maksudnya kayaknya gini, BCA sih. daripada kita menggunakan fasilitas kredit yang bunganya gede, kalau ada yang lebih murah kenapa enggak kan gitu. Tapi kalau memang Heeh. kita mau berhenti total dari dunia kredit, ya udah nggak usah pilih-pilih bunga ini bunga itu, tutup berhenti selesai gitu, pakai kartu debit aja. Enggak, iya yang bikin ngeselin Kredinek tuh sebenarnya nyaman sih, udah pay later enak ya deh, bisa Berapa ngebantu-bantu sih gitu. limitnya Cuman sih? yang Saya, bikin saya lupa keselnya itu inget. Limitnya berapa sih? limit yang ini mah kecil cuma 900 dikasihnya karena Limit kan limit nomornya kere nomor yang hore, ini yang gini namanya. mantap. Limitnya kere hore, duit kita nyangkut. Heeh. Gak tahu tuh yang si Yup itu dikasih 5 juta mungkin karena Itu nomornya ngaruh kali ya. Kan ya, nomor yang aku yang lama ya. Shopee, bekas Shopee. Oh, bekas Shopee. Ya Yang udah gede mending kali pakai ya. yang itu aja. Mending pakai itu aja daftar baru. Coba deh, Hanes hari ini 1 hari kerja kok. Itu approvalnya gampang. Itu pay later juga atau berapa gimana sih? Kalau Ya, belum Hanes itu gampang Kak. Hanes itu kartu kredit. kartu kredit. Tetap Bisa kartu pakai ke kredit. Shopee gitu. Bisa tinggal untuk metode pembayarannya itu tambahkan kartu aja, kartu kredit sama saja. Terus Gestun bisa. Bisa all card. Gampang. Apalagi cuma dicairin kayak gitu. Ya gampang Kak, kalau masalah rate itu kan tinggal metode bayar ya, metode yang digunakan. Kalau yang praktis pasti segini, kalau yang agak ribet pasti segini, itu kan standar lah. Kalau pemain Gestun pasti rate-nya nggak jauh-jauh beda lah. Di angka 3, 5, paling gede-gedenya juga di angka 7, mungkin sekitaran itu. Tergantung sama siapa itu mau nge-Gestunnya. Biasanya kan Gestun yang penting tertutup biaya ke si merchant, biaya ke si vendor, biaya ke marketplace-nya. Kan ada biayanya itu. Tercover itunya saja udah cukup kok. Gitu. Oke. Ada ininya ya, apa namanya, apa sih kalau promo-promonya itu kan ada linknya ya, aplikasi itunya ya, apa sih? Apa? Kalau BCA itu kan ada buy one get one gitu. promonya sampai tanggal berapa gitu ada. Oh ya? Iya, namanya kartu kredit banyak promonya, iya pasti gitu kan. Cuman kalau Honest untuk saat ini promonya masih terbatas ya. Jadi nih, kalau kita nyari kartu kredit yang banyak promonya udah pasti bank-banknya kayak Bank Himbara lah ya, BNI banyak promo, BRI banyak promo, apalagi BCA ya, meskipun bukan Himbara juga banyak promonya. Kebanyakan kartu kredit itu tuh punya promo masing-masing Kak, itu tergantung dia bundlingnya apa. Misalnya dia bundlingnya itu BRI Tokopedia udah pasti dominan promonya di Tokopedia kan kayak gitu Kak. Digibank juga sama kayak gitu. Berarti itu Honest itu dari bank apa tuh? Maksudnya kerja sama bank apa tuh? Hanes Card itu atapnya kalau nggak salah dia di Permata deh, kalau nggak salah. Cuma nanti saya tracing lebih detail lagi ya. Cuman gini, kita nggak usah mikirin itu atapnya mana. Kalau memang kita nggak ada Galbay di aplikasi lain, itu mah santai aja. Takutnya kan gini ya, oh kita Galbay di sini, kita apply sini nanti bermasalah gitu. Enggak ada masalah. Yang penting mah gini aja Kak, misalkan gini, kakak itu ada Galbay di Aku Laku. Ya udah dong, jangan nabung di Bank Neo, logikanya kan gitu. Kakak itu Galbay di Shopee, ya jangan simpen duit di Bank dong, otomatis nanti kedebet kan kayak gitu. Ya. Gitu ya. Sip, aman, clear ya. Iya. Nanti sambil jabril-jabril. Sama-sama hatur nuhun sami-sami teh. Iya. Aduh, susah banget ya kayak ya. Apanya yang susah? Iya, enggak dari kemarin soalnya nggak kelar-kelar, pengen kelar cepetan kata. Iya. Ya nanti dikelarin, nanti kita bantu. Ya, nanti sambil dijabri-jabri aja. Oke, gitu ya Teh Ayu. Oke. Nuhun. Ya. Oke, jadi gini. Ini ada case-nya ngeselin sih. Mungkin banyak beberapa dari teman-teman yang ngalami ya. Banyak beberapa dari teman-teman yang ngalamin. Ini punya limit Kredinex, terus sudah dipakai, di scan, nyangkut di doku. Habis nyangkut di doku, dia mau coba cairin, ya nggak bisa karena udah pasti nyangkut, dia udah pasti kena freeze. Masalahnya itu jatuh temponya deket. Nah, jatuh tempo datang, DC-nya nagih dan nggak mau tahu. Karena pusing, bla 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 bla, singkat ceritanya dibayarlah tagihannya. Makanannya lumayan sih. Ya lumayan bikin pusing lah, menurut versi si nasabah ini. Nah, setelah dibayar, duitnya masih nyangkut di doku. Duit dia nyangkut di doku. Tagihannya kelar, tapi duit dia masih nyangkut di doku jadinya.
si limit yang sebelumnya ada di Doku nggak keluar, nggak bisa diambil sama sekali. Tagihan datang, terus dibayarlah tagihannya, kan otomatis limitnya full ya. Nah, jadi secara gampangnya tuh dia punya duit ngendap di Doku sekarang jadinya, duit debit, duit haknya dia. Nah, teman-teman gini, kalau kita udah bermasalah dengan barcode ya, sebaiknya tunda dulu karena Kredinex mampu mendeteksi ini transaksinya melanggar aturan main. Jadi lebih baik dihentikan saja dulu, didiamkan saja dulu. Itu sebenarnya cuma freeze sementara dan itu nantinya akan normal lagi. Yang jadi masalah, kadang waktunya tidak sama, ada yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Nanti kalau sudah normal, jangan transaksi dengan barcode dulu. Pakai transaksi yang lain dulu, diakalin, disamarkan. Jadi bisa pakai untuk beli-beli pulsa, bayar tagihan, yang fiturnya itu memang ada di aplikasi Kredinex. Gitu aja dulu. Nanti untuk barcode-nya akan normal lagi. Kayak gitu ya. Sip, semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you on the next video. Bye.